krisis geopolitik terjadi sejak akhir Februari ini menimbulkan gejolak yang cukup besar bagi sejumlah negara, apalagi kemarin sempat harga minyak dunia tembus di level 100 USD per dolar, per barel maksud saya kami. Nah, kondisi ini menyebabkan beberapa negara mengalami sempat kebakaran jenggot, termasuk Amerika Serikat sendiri, di mana Amerika Serikat sendiri akhirnya memutuskan untuk membuka sanksi bagi Rusia yang sebelumnya sempat ditutup perdagangannya kepada dunia, kini kembali dibuka dan kemudian harga minyak kembali mendingin ke level 93 US dollar per barel. Nah, untuk kita lebih lanjut pengen mengetahui secara langsung gimana sih sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi gejolak ekonomi atau gejolak harga minyak dunia yang sedang membara saat ini. Kita sudah di studio sudah ada langsung dengan Mas Elan. Pak Elan, selamat hadir di Spesial Talk pada hari ini. Selamat jumpa lagi Mas Momo. Iya. Ya, Mas Yanto. Oke, Pak Elan. Kita ingin mengetahui secara langsung nih, kira-kira dengan kondisi yang saat ini, kita pengen tahu sebenarnya Selat Hormuz seberapa penting ya sih bagi perdagangan minyak di seluruh dunia dan distribusinya sebesar apa? Ya, Selat Hormuz memang posisinya cukup strategis ya. Dia di mulut dari satu teluk ya, yang kebetulan di sekitar teluk tersebut cukup banyak produser-produser minyak maupun gas ya. Yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, ya, Irak, ya, dan juga tentunya Iran sendiri begitu. Makanya Selat Hormuz itu celah sempit yang ada di Teluk Persia itu ya, yang sangat dikuasai oleh negara Iran saat ini. Sehingga pada saat sekarang ini mungkin dengan adanya konflik di sana, Israel dengan Iran itu membuat Iran apalagi shocking dengan terbunuhnya pimpinan tertinggi Iran, mereka ingin menutup dan sudah tertutup ya sekarang ya. Namun sebetulnya begini, ya Selat Hormuz sendiri memberikan kontribusi terhadap distribusi crude dunia ya. Itu lumayan, 20% cukup signifikan sih. 20%. Dan itu dari beberapa produser ya kan. Yang dari Iran sendiri, dari Kuwait, dari Saudi Arabia gitu kan. Dan itu tentunya dengan adanya krisis seperti sekarang membuat mekanisme supply and demand agak terganggu ya, yang biasanya lancar, ada yang tanker ngambil, kemudian itu kan kontrak jual beli minyak itu pasti sudah didealkan beberapa bulan sebelum eksekusi pengiriman ya. Dan sekarang kontrak sudah terbuat tapi pada saat pengiriman di stop oleh Iran, pasti ada shocking lah ya. Nah itulah kemarin menjadi ya pastinya akan terganggu. Secara umum juga sudah naik sebelum ada puncak kemarin agak ramai sekali, itu sudah mulai naik ke 90-an ya gitu ya. Ya tapi kemudian eskalasi meningkat, sempat naik sampai ada spike satu hari itu sampai 117. 117 ya. Ya, $117 per barrel ya. Itu shocking dari pihak pelaku pasar. Karena yang namanya mekanisme harga itu di beberapa standar harga ya, ada Brent, ada West Texas International, ada Mulban Oil dan macam-macam. Pasti mereka para pelaku pasar melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk sehingga harga sempat spiking ke atas. Namun sekarang udah mulai kembali pada 90-an lagi ya sekarang ya. Begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya kalau misal dengan kenaikan harga minyak ini, apakah emang itu kondisi misalnya karena tertahan kapal lama di kapal tanker tertahan di Selat Hormuz dan akhirnya tidak bisa bergerak, akhirnya menimbulkan biaya bengkak, atau memang ada spekulan yang bermain hingga meningkatkan harga seperti itu? Kalau spekulan mungkin lebih coba-coba aja. Tapi para pembeli maupun supplier pun bisa melakukan modifikasi lain ya. Tadi kan disampaikan juga bahwa Amerika pun mulai approach Rusia supaya mungkin embargonya dibuka ya. Juga yang lain-lainnya pun seperti Indonesia sendiri kan sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Kita akan mencoba opsi lain ya, bahwa memang Indonesia itu hanya 19% dari kebutuhan nasional yang melalui Selat Hormuz. Namun kita bisa coba diverse ke Amerika yang memang punya sumber juga di sana, dan juga dari yang non Selat Hormuz. Ya, apalagi produk-produk ya BBM kita tidak ada yang dari Selat Hormuz. Umumnya dari Afrika ya, kemudian dari Amerika, dari tempat-tempat lain. Jadi nggak menjadi sesuatu kendala yang cukup
memberatkan sekali gitu ya. Jadi kita langsung ke Indonesia ya, 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 Mas, ya. Artinya saya yakin ini oleh pemerintah, oleh Pertamina ya. Dan Pertamina itu kan pemain yang sudah puluhan tahun dia dulu pernah berkecimpung dengan OPEC dan lain sebagainya. Saya kira itu pasti sudah diantisipasi ya. Berbagai macam apa namanya apa yang harus dilakukan gitu. Planning berikutnya atau action plan setelah Selat Hormuz tertutup, kemudian ya kita mencoba mencari opsi yang lain, begitu. Termasuk menjaga cadangan yang disebut-sebut pemerintah, kita punya cadangan kan 20 hari. Nah, ya, itu nanti saya jelaskan lagi maksudnya 20 hari itu apa. Betul, itu kan sekarang jadi salah persepsi dari masyarakat ya. Saya nggak tahu bagaimana. Tapi sebetulnya sejak puluhan tahun yang lalu memang kita sebut kita 20 hari gitu ya. Gitu cadangan. Itu sirkuler ya, Pak? Itu sirkuler terus 20 hari. Artinya gini, kalau sama sekali tidak ada supply ke Indonesia mati truk gitu. Itu bisa 20 hari, kita di hari ke-20 mungkin sudah. Walaupun itu agregat ya. Kita masih bisa kayak seperti BBM yang lain kita masih bisa supply sendiri. Betul. Karena Indonesia juga supplier produsen minyak. Kan, gitu. Jadi itu tidak sesederhana itu cadang. Sebenarnya nggak perlu ditakutkan 20 hari, 25 hari begitu. Selama ini kita belum pernah kehabisan. Krisis pernah lebih berat dari sekarang pun BBM masih bisa, ya kan, walaupun nanti efeknya kepada harga. Nah, karena harga kan ngikutin mekanisme pasaran harga dunia begitu. Oke, kalau misalkan kita lihat ini kan harga minyak udah mulai berangsur turun ya, karena udah di level 93 kalau misalkan kita lihat dari data Brent ya. Nah, kalau dari kira-kira ada potensi lagi nggak dengan kejadian yang kemarin sempat ditutup Strait Hormuz dan harga naik tinggi, atau mungkin ada kemungkinan dengan dibukanya kembali atau udah Amerika Serikat mulai melunak untuk mengurangi sanksi Rusia untuk bisa memberikan atau mendistribusikan minyaknya mereka kepada seluruh dunia, itu ada potensi kembali turun, atau mungkin masih potensi geopolitik ini masih terbuka lebar untuk menaik harga minyak bisa spike lagi kembali gitu? Kalau menurut saya ya itu kan masalah krisis, ada konflik yang ada di situ ya. Itu adalah kepentingan dari masing-masing pihak ya, antara Israel dan Amerika dengan Iran itu sendiri ya, dan juga beberapa negara teluk di situ menjadi pengaruh, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah urusan mereka. Katakanlah Presiden Prabowo juga punya inisiatif ingin menjadi juru damai dan apa, itu kita serahkan kepada kita kan negara non blok ya, kita tidak berpihak. Nah, itu bagus kalau kita tuh tidak terlalu mengandalkan krisis ini di masalah Strait Hormuz ini. Jadi kita mencari lebih baik kita mencari ide yang lain lah. Biarkan ini berkonflik, soal apakah konflik itu akan bisa selesai sebentar atau lama. Saya kira itu yang berkonflik yang berkepentingan, yang punya masalah ya. Kita tidak bisa memastikan besok harus berhenti atau besok menjadi damai, nggak mungkin lah ya. Bukan kapasitas kita untuk itu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa suplai minyak untuk negara kita dan juga beberapa negara yang lain. Ya, kita tahu bahwa kayak Cina itu kan import minyaknya besar sekali, sampai jutaan barrel, dia sampai 6 sampai 8 juta barrel per hari gitu ya. India juga ya Pak ya, India juga besar ya kan. Kemudian Singapura juga kan sangat bergantung dari LNG yang dari Qatar. Iya. Begitu LNG Qatar itu sekarang mogok ya, atau berhenti berproduksi ya, Singapura pasti melakukan kontraksi ya, mencari alternatif lain untuk suplai energi mereka di negara mereka. Tapi Singapura kan negara kecil ya, Indonesia negara besar gitu, besar sekali, itu artinya jumlah penduduknya besar, wilayahnya juga luas. Ini yang tidak menjadi sesuatu yang tidak simpel atau jadi kompleks ya. Tapi percayalah bahwa kita pernah mengalami hal-hal seperti ini di masa-masa lalu ya. Dan kita bisa melewati Pertamina pernah menghadapi ini dengan baik. Saya percaya Pertamina bisa mengatasi dengan baik. Apapun distribusi minyak di Indonesia kan masih dikontrol oleh Pertamina sekarang. Gitu. Iya. Lalu ini sih Pak, kalau di kita itu kan ada banyak perusahaan migas nasional ya Pak. Nah di saat kondisi seperti sekarang dengan dinamika naik turun harga, apa yang paling harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu yang menjadi PR buat kami. Artinya saya kan sebagai Aspar Migas ya, kita menaungi banyak perusahaan-perusahaan, tidak hanya sebagai investor ya. Kalau investor menjadi kayak bisa dibilang ya ada sedikit windfall profit ya. Investor itu artinya penghasil minyak ya. Beberapa K3S di Indonesia ya dengan harga minyak naik ya tentunya
nanti ICP pun akan naik dan apa namanya produk-produk minyak atau crude-nya jadi dibeli dengan harga yang lebih tinggi, jadi revenue meningkat. Itu dari sisi upstream ya, dari sisi hulu. Tapi ingat bahwa kita hilir lebih besar lagi, ya beban subsidi menjadi naik ya. Kemudian di sisi lain lagi dari sisi para pengusaha pendukung perminyakan atau perusahaan-perusahaan jasa dan penjual supplier ya atau punya perusahaan konstruksi begitu ya. Apapun biaya-biaya karena BBM meningkat harganya naik ya, semua biaya naik. Iya. Kebutuhan pokok juga naik ya kan. Bahan baku menjadi naik ya. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh kami di Aspermigas gitu. Jangan sampai ya kontrak sudah berjalan ya kan, sudah ditandatangani belum tereksekusi, giliran kita mau mengeksekusi semua bahan-bahan baku sudah naik, biaya-biaya sudah naik begitu. Akhirnya hitung-hitungan waktu kita ikut lelang dan kita dimenangkan menjadi di luar perhitungan dari yang sebelumnya begitu. Itu yang harus kita antisipasi. Up lagi costnya berarti ya. Itu yang nanti akan kita bicarakan. Biasanya para vendor atau kontraktor akan menyampaikan itu kepada pemegang pekerjaan, ya, minta apakah adendum kah, ataukah penyesuaian harga unit price kah, atau juga misalkan kalau itu kita dihitung mana komponen yang import, mana komponen yang dalam negeri. Mungkin komponen dalam negeri juga bisa lebih ditekan. Tapi ingat bahwa selain masalah harga-harga naik, kurs dolar juga naik. Iya, sementara kita juga punya kendala bahwa sudah banyak sekali kontrak-kontrak dengan perminyakan di Indonesia itu dicatatkan dalam bentuk rupiah, kan gitu. Ya kan, kalau berkontrak nilai kontraknya dalam bentuk rupiah sementara kurs dolarnya menjadi naik begitu, itu menjadi rugi yang kita berkontrak dengan rupiah gitu kan. Gitu. Artinya proyek-proyek yang 2026 ini yang masih sesuai rencana sampai 2 minggu kondisi ini kan masih shocking di bulan sebulan yang lalu saja harga crude price kita masih sekitar 60-an Pak. Ya 65, 67 ya begitu. Tapi begitu naik sekarang udah 90 kan dalam waktu hanya 2-3 mungkin 1 minggu terakhir atau hampir 10 hari terakhir kan. Katanya Donald Trump perang tidak akan lebih dari 6 hari begitu. Rupanya ini udah lewat 1 minggu kan begitu. Jadi ya itulah yang kita tidak inginkan apa namanya ini berlarut-larut ya. Kita harapkan ya para pemimpin negara-negara yang berkonflik itu berpikir jauh lebih jernih lah bahwa apapun kalau mau kalah dan menang itu lebih banyak pihak-pihak lain yang dirugikan, masyarakat ya yang penduduk-penduduk baik di mana di Iran maupun di Israel kan itu menjadi korban juga ya. Betul. Bahkan negara-negara Teluk kena ya kan Doha, Qatar. Iya. Kemudian di apa namanya Dubai yang negaranya selama ini begitu merasa secure, tenang, aman, tiba-tiba mereka menjadi kena macam ya. Itu kan pasti efeknya jadi tidak baik lah begitu. Tapi kemarin juga kan baru-baru ini ya Presiden Putin juga sempat ngomong kan kalau misalkan perang di situ akan penutupan Selat Hormuz sendiri akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Nah mungkin kalau misalkan Asperindo sendiri untuk menghadapi kejadian yang mungkin agak lebih panjang dibandingkan sebelum kejadian-kejadian sebelumnya, udah ada mitigasi belum untuk menyiapkan? Terus terang kami belum ya. Belum. Tapi yang kalau ada adalah ya kami juga dengan para anggota belum bertemu makan baru mungkin setelah Lebaran lah gitu. Kita akan ada pertemuan dengan para anggota ya. Yang ada kita koordinasi lewat WA chatting apa segala macam. Ini gimana nih? Wah ini begini ya itu. Tapi secara kita konsolidasi internal bagaimana sikap kita bersama-sama karena permasalahannya menjadi berbeda-beda setiap jenis usaha yang ada di migas nasional ini. Saya bilang tadi kalau para K3S itu senang dia dengan harga tinggi, iya kan. Tapi para vendor, para kontraktor, waduh semangat ngembor ya Pak? Mestinya itu akan menjadi dari sisi investasi upstream ya, itu akan menjadi pemicu peningkatan investasi. Karena wah ini lagi bagus minyak nih, kita ngebor lagi, kita genjot produksi kita. Mumpung lagi naik ya kita naikkan juga produksinya, itu akan menguntungkan ya. Begitu. Tapi ada rencana nggak sih dari Aspermigas sendiri terkait dengan tadi kan sempat disampaikan juga kalau untuk ada rencana menaikkan lifting juga kah atau hanya sebatas ya udah kita wait and see dulu nih gitu?
Kalau menaikkan produksi saya kira itu semua sudah digembor di push, didorong terus oleh pemerintah, oleh SKK Migas. Bahkan kita tahu kan hampir sekarang tuh setiap hari tuh saya dapat berita-berita baik tuh dari SKK bahwa ada hasil walkover, hasil side track. iya. Tidak hanya temuan, Pak, bahwa sumur-sumur lama yang sudah cukup lama, sudah cukup tua, ternyata dilakukan upaya-upaya lanjutan memberikan kontribusi produksi yang meningkat secara signifikan. Kayak kemarin kayak Banyu Urip gitu ya. Kemudian ada lagi side track di apa kemarin tuh. Kemudian di banyak sekali upaya-upaya tambahan yang Mahakam kalau nggak salah terakhir yang Iya, PHI itu. ya banyak sekali. Saya lihat hampir seminggu berapa 2-3 kali itu saya dapat berita bagus gitu. Betul. Oh, peningkatan produksi, peningkatan ini. Nah, itu sebenarnya bagus. Apalagi momentum harga minyak baik ini membuat para investor ya, pelaku produser minyak itu menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan produksi. Tapi ingat, menggenjot produksi saja semata-mata genjot terus itu tidak terlalu baik. Yang paling bagus adalah mengoptimalkan produksi supaya kita bisa lifetime production kita bisa panjang. Ya, Kalau digenjot sekarang gitu ya, dipaksakan mumpung harga tinggi gitu, tapi nanti reservoirnya damage. Pada saat reservoir damage itu malah langsung depleted, kadar airnya meningkat, minyaknya dropnya turun drastis. Itu juga menjadi nggak baik. Jadi secara teknis mesti diperhatikan juga ya, pertimbangkan Iya, ya. ya. Tapi Di dalam optimis Pak dunia perminyakan pasti itu harus diterapkan ya. Oh. Bagaimana optimalisasi produksi supaya kita memang mungkinlah kalau optimalnya kita kalah di angka katakanlah 20.000 barrel per hari misalkan begitu ya. stabil. Hariannya gitu ya. naik, naikinlah 22 gitu. Tapi jangan naikin jadi 40. Oh. Gitu loh. Perlahan ya, Nah, bertahap kalau gitu ya. digenjot malah nanti reservoirnya rusak ataupun banyak hal lah terlalu yang dipaksakan juga nggak baik. Jadi kita cari yang di angka optimum, mumpung naikin dikit deh. Itu juga kalaupun ditetap sebagai stabil aja toh kita sudah dapat bahasanya kita sebut sebagai windfall profit ya. Rezeki nomplok lah gitu, mumpung harga minyak lagi naik begitu. Tapi kalau dinaikin lagi lebih naik lagi. Tapi jangan terlalu genjot nanti, Bang. Repotnya nanti pada saat kita mulai drop produksi turun, harga minyak kembali turun. Ruginya banyak. Ruginya banyak lagi. Jadi dalam hal ada state of the art-nya lah bagaimana menjaga tingkat produksi perminyakan Indonesia. Yang sejalan dengan itu ya, Pak ya. yang sejalan dengan upaya-upaya investasinya. Gitu. Jangan cuma sekedar menggenjot, tapi kita setelah mendapatkan keuntungan, sebagian dari keuntungan itu ayo kita pakai buat investasi untuk melakukan eksplorasi. Iya. Tapi secara umum dengan target APBN di 610.000 ya tahun ini ya APBN. Iya. Dari Asper Migas sendiri ada pandangan nggak? Karena ini kan naik sekitar 5 ribuan ya dari dibanding tahun lalu. Iya. Sebetulnya gini, kita lihat dulu di catatan tahun lalu. Tahun lalu kita sangat senang ya, gembira. Beberapa tahun, hampir 10 tahun lebih ya, kita selalu tidak terpenuhi target APBN. Ya. Tapi tahun lalu, ya alhamdulillah puji syukur, hasil usaha bersama ya, itu kita melebihi dari APBN. Itu biasanya decline produksi kita. Nah, kemarin udah mulai landai, mulai menuju kepada incline. Makanya tim anggaran dari DPR, Banggar dan lain sebagainya dan APBN itu menetapkan meningkat dari 605 dari tahun 2025, 2020 dinaikkan 610. Nah, itu mengambil momentum bahwa gairah investasi migas di Indonesia itu meningkat. Ya. Tingkat kepercayaan investor meningkat. Mungkin kan karena pemerintahnya juga punya perhatian terhadap investor. Itu efek dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya yang akhirnya membuat para investor menjadi comfortable kembali untuk bekerja di Indonesia. Apa itu? Ya cukuplah banyak-banyak pakai insentif. Misalnya biaya-biaya untuk signature bonus dikurangi. Ya. Kemudian bagi hasilnya dengan kontraktor dan ini mulai ada yang menarik buat kontraktor gitu. Jadi memang menawarkan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang membuat mereka tertarik. Tapi di satu sisi pemerintah harus menjaga agar memberikan insentif jangan sampai nanti ujung-ujungnya negara yang rugi gitu. Iya. Negara untung tapi si investor juga tertarik karena punya gambaran akan untung juga begitu. Itulah yang tidak mudah dan itu pasti ada dinamikanya setiap periode-periode dari tahun ke tahun.
masalah geopolitik, masalah iklim investasi, masalah ekonomi dunia, itu akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan untuk bagaimana kita menciptakan fiscal term, Iya. paket-paket yang penawaran Menarik kepada nggak investor ya? untuk Betul. menarik atau tidak. Lebih menarik lagi mungkin kalau RUU migasnya segera disahkan ya Pak? Itu salah satu ya. Kami Asper Migas selalu memperjuangkan itu bahwa saat ini undang-undang migas kita tuh cacat, Ya. tidak lengkap ya, banyak tidak lengkap, termasuk masalah institusi yang Institusi, mengawasi pengendali para pelaku hulu, yaitu SKK Migas yang berdasarkan Perpres ya, itu sifatnya masih sementara. Iya. Nah, itu kan image investor asing, saya berkontrak pastiannya jangka lebih- panjang 30 tahun tapi dengan lembaga yang sifatnya masih Sementara. Ya, sementara, betul. ad hoc itu kan tidak permanen lama, Betul. sehingga begitu nanti ada perubahan lagi, kontrak itu berubah lagi, belum tentu bisa menguntungkan kita misalnya. Itu kegambangan para investor, terutama investor yang dari luar ya. Iya. Nah, kalau dari luar aja tidak tertarik, apalagi yang dari dalam gitu. Nah, dalam negeri ini pernah begitu banyak ya, kayak booming itu di era tahun-tahun awal 2000-an, 2000 sampai 2010 lah itu. Banyak perusahaan nasional, tapi mereka satu persatu berguguran. Yang bisa survive, ya. hanya beberapa begitu. Nah, itu pun diikuti dengan berikutnya malah justru perusahaan-perusahaan kelas dunia yang selesai juga di Indonesia kan gitu ya. Ada Total, ada Meradahes, ya Murphy Oil, kemudian yang terakhir ya ada Chevron. Ya. ConocoPhillips pun sekarang sudah Mulai ya. tidak terdengar lagi di Indonesia. Gitu. Iya, udah keluar ya. Itu world class company itu. Conoco, Chevron, kemudian Total. Tapi Eni masih di kita kan Pak ya? Kalau Eni masih. Eni kita beri apresiasi lah mereka, semangatnya di Indonesia itu semakin meningkat investasinya, bahkan masih agresif terus sampai sekarang. sama Mubadala mungkin yang gede yang di Mubadala Andaman ya, Pak ya. ya. Mubadala sekarang di Andaman ya, sebelumnya Mubadala itu punya blok di Selat Makassar ya. Itu juga salah satu yang kita beri, saya mengamatinya salah satu proyek pengembangan lapangan Ruby yang tidak terlambat dan biayanya tidak melebihi dari yang sudah ditentukan. Nah, itu bisa jadikan pilot percontohan lah gitu ya. Yang ada di Indonesia itu kebanyakan proyek-proyek mundur ya. Banyu Urip mundur dulu, Tangguh ya. Tangguh satu yang awal-awal sekali yang di BP di Papua itu mundur lama. Kemudian Banyu Urip mundur lama ya kan. IDD Indonesian Deepwater Development sampai sekarang pun ada yang masih belum tuntas. Masela lama banget lama sekali begitu. Nah, ada lagi yang punyanya Genting Oil itu Asap Kido Merah itu AKM sampai sekarang baru mulai padahal sudah 17 tahun lebih mereka menemukan cadangannya itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh negara kita untuk yang lama-lama itu kita percepat. Mudahkan proseduralnya, kemudian bagaimana mekanismenya secepatnya begitu ya. Sehingga ya tidak berlarut-larut seperti yang sudah-sudah. Saya kira pemerintah sekarang mempunyai spirit ke arah situ gitu ya. Makanya 2-3 tahun terakhir ini cukup menjanjikan lah ke depannya sepanjang tidak ada krisis geopolitik global yang seperti sekarang. Penasaran tadi nih, yang tadi sempat viral juga kan, tadi sempat disampaikan juga soal yang 20 stok sampai 20 hari. Sedangkan Jepang umumannya malah lebih panjang lagi, lebih dari 100 hari. Nah, sebenarnya gimana sih kondisi sebenarnya realnya, apakah sebenarnya kita tuh sebenarnya lebih dari 20 hari kah, atau emang pengumumannya aja yang disampaikan selama 20 hari gitu? Ya, stok kekuatan cadangan kita untuk yang kita pakai berapa hari itu sangat bergantung kepada infrastruktur yang kita miliki. Terlepas dari apakah kita sekarang net importir ya, Jepang dan Cina pun net importir, kan? Kita bisa saja membeli dan mengimpor, dan kebutuhannya juga. Kalau di kita problem lainnya adalah masalah bahwa kapasitas perekonomian kita yang belum bisa mampu untuk membeli minyak keseluruhan dengan harga market price, ya harus ada subsidi. Itu juga menjadi ini, bahwa kemampuan kita import juga menjadi ada batasannya. Kalau impor terlalu besar dan kemudian pembelinya adalah masyarakat miskin yang harus disubsidi, menjadi beban negara.
Jadi tapi itu kan sudah oleh pemerintah dari sekarang udah mulai diperkecil. Subsidi hanya betul-betul yang membutuhkan ya. Kemudian sekarang beli bensin yang harga subsidi itu ada kode tersendiri, ada barcode yang tidak bisa diselewengkan lagi. Biasanya pada saat harga minyak naik gitu ya, ada disparitas harga. Ya. Nah disparitas harga inilah yang suka dimainkan oleh oknum-oknum, ya kan? Mereka ngambil minyak subsidi untuk dijual kepada yang non subsidi. Ada juga yang kayak sekarang ini pemain-pemain hilir atau pemain-pemain trading retail gitu. Mereka bisa jadi ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Bisa jadi mereka menimbun. Ya, dia taruh di belakang rumahnya di gudang-gudangnya, taruh aja. Saya beli dengan harga lama. Nanti harga minyak naik, saya timbun dulu. Naik, ya. Jadi makanya mungkin ada di beberapa daerah kelangkaan BBM sekarang. Itu pemerintah harus mengantisipasi. Lakukanlah operasi pasar atau mekanisme razia atau bagaimana. Misalnya ada yang menimbun, kasihan rakyat sampai itu tertimbun. Nanti pas harga naik, BBM sekarang udah mulai naik dong. Ya kan sudah sampai 13.000 berapa gitu untuk yang Pertamax gitu. Nah itulah mereka menimbun dari yang sebelumnya. Itu akan bisa menjadi kelangkaan terjadi. Nanti kalau harga udah jadi 15.000 baru mereka lepas. Mereka kan dapat gain di dalam. Nah hal yang seperti ini umum terjadi kalau ada perubahan harga. Ya. Nah kemudian kembali kepada tadi, kok 20 hari cuman, kok Jepang bisa 254 hari. Mereka punya tangki timbun yang cukup. Ya kan? Mereka punya tank storage ya. Sekarang kita mau taruh di mana? Ya kan? Nggak bisa dong. Kita bisa impor banyak, kita bisa nabung misalkan kita kan. Mungkin kita impornya lebihin 10% dari kebutuhan kita, nabung bisa. Tapi kalau tempat penampungannya tidak ada, apa yang dilakukan? Gitu. Maka kemarin saya baca di beberapa media, pemerintah akan segera membangun tangki timbun di Sumatera atau di Batam atau di beberapa tempat yang lain. Ya. Kalau perlu di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur karena di sana pun jadi problem utama untuk masalah distribusi. Karena biaya pengiriman pun itu bukan hal yang sedikit dengan kapal maupun bahkan kalau di Papua dekat dengan sumbernya ada pakai pesawat udara itu mengirim BBM itu. Jadi karena memang tidak ada infrastruktur jalan yang cukup untuk bisa sampai ke tempat-tempat terpencil. Kemarin yang pesawat yang jatuh di Tarakan itu itu kan pakai pesawat udara dia ngangkut BBM karena memang sana terpencil. Saking terpencilnya. Nah itulah kompleksitas Indonesia itu tidak seperti negara-negara maju yang saya sebutkan tadi. Mereka infrastrukturnya udah bagus, kemudian mereka juga sudah menempatkan tangki-tangki timbun yang mencukupi sehingga mereka security energinya sudah cukup aman untuk sampai 250 hari lebih. Iya betul. Ya mestinya sih sejalan ya sama Presiden Prabowo kan terus mengobarkan. Ya, saya baca kemarin 2 hari yang lalu, gitu pokoknya kita harus segera bangun tangki timbun. Itu untuk masa depan kita, untuk jangka panjang, bukan untuk sesaat. Solusi-solusi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah maupun pelaku bidang perminyakan atau energi itulah solusi untuk jangka panjang. Tidak ada yang sifatnya untuk on the spot. Kalau untuk on the spot itu hanya satu aja kalau memang dibutuhkan. Tapi yang harus dipikirkan yang untuk jangka panjang. Selalu kita berpikir untuk ke depan. Gitu. Jadi di dalam perminyakan itu harus satu Pak. Apa yang kita lakukan sekarang manfaatnya akan kita rasakan 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil upaya 5, 10, 20 tahun yang lalu. Jadi jangan berpikir instan di perminyakan itu. Semua harus dikerjakan berdasarkan pekerjaan yang sustain, yang strateginya konsisten dan sustainability-nya terjaga. Itu yang membuat kita akan menjadi lebih kuat di dalam ketahanan energi. Oke, baik Pak Elan Biantoro, terima kasih banyak atas waktu yang di kesempatan ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Mas Yanto gimana? Udah dapat insight lagi soal semakin tercerahkan. Semakin tercerahkan. Informasi 20 harinya masih masuk kan ya? Ya mudah-mudahan ini menjadi informasi dari sisi optimisme ini yang mesti kita bangkitkan. Harus optimis, harus optimis. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami berbagai gejolak yang lebih parah dari ini dan kita bisa. Waktu perang Ukraina Rusia kan sempat sampai 100 juga dan kita bisa lewati dengan baik begitu ya. Sebelumnya perang Teluk kan bukan cuma sekarang nih. Masa-masa lalu juga perang Teluk sudah. Oke.
Oke, tadi kita sudah ngobrol berbincang banyak dengan Pak Elan Biantoro selaku Ketua Umum dari Aspermigas. Nah, kita sudah dapat banyak insight tentang terutama tadi yang berita-berita viral yang disampaikan tadi 20 hari ternyata masih panjang prosesnya dan ternyata kita masih mulai kekurangan untuk tempat penyimpanannya. Tapi pemerintah juga diharuskan untuk memitigasi lagi gimana rencana-rencana untuk menghadapi gejolak minyak dunia yang seperti sekarang ini. Apakah langkah berikutnya kita bisa menurunkan atau kita untuk menaikkan lifting minyak kembali atau mungkin dengan pelan-pelan kita bisa bekerja sama dengan mengalihkan pembelian dari negara-negara lain yang mungkin lebih banyak cadangan minyaknya. Oke, demikian tadi Special Talk pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan bersama kita. Sampai jumpa kembali.